warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami menjelaskan tentang bab 7 yaitu fungsi. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama akan dimulai oleh Mbak Veroni. Silakan, Veroni. Perkenalkan, nama saya Veroni Suci Maharani, NIM 53114220027. Selanjutnya. Nama saya Citra Nur Aini dengan NIM 53114220033. Saya Reza Yola Simanjuntak dengan NIM 5311422040. Saya Rania Resa Nur Aprilia dengan NIM 53114222030. Saya Muhammad Idrus dengan NIM 52036. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian fungsi. Pengertian fungsi akan dibacakan oleh Reza. Silakan, Reza. Pengertian fungsi atau function, atau dalam bahasa pemrograman yang lain disebut sebagai rutin. Fungsi pada dasarnya adalah penggalang dari sebuah program. Ada beberapa tujuan pembuatan sebuah fungsi, diantaranya adalah untuk menyederhanakan kode program, menghindari penulisan kode program yang sama berulang-ulang, memecah program ke dalam beberapa bagian sehingga mudah dalam pembuatan dan pemeliharaan. Fungsi juga merupakan bagian dari program yang menjalankan tugas tertentu, akan tetapi fungsi mempunyai nilai yang akan dikembalikan ke fungsi utama ketika dipanggil. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Reza. Selanjutnya, program tanpa fungsi akan dijelaskan oleh Citra. Silakan, Citra. Berikut adalah program tanpa fungsi. Ini adalah contoh sebagai salah satu dari program tanpa fungsi yang saya ketahui. Contohnya, include iostream, outputnya P sama dengan 4, kan berarti tuh outputnya tuh langsung keluar hasilnya tanpa adanya harus fungsi yang diambil. Biasanya kan ada harus memasukkan angka terlebih dahulu baru fungsinya ada. Ini langsung ada langsung keluar hasilnya, hasil outputnya. Jadi itu adalah program tanpa fungsi, penjelasan program tanpa fungsi. Ya, terima kasih Citra telah menjelaskan program tanpa fungsi. Selanjutnya, bentuk fungsi akan dijelaskan oleh Veroni. Silakan, Veroni. Bentuk fungsi yang pertama, fungsi tanpa argumen tanpa return. Pada program tersebut, pendefinisian fungsi didahului dengan keyword void, kemudian diikuti dengan nama fungsi, dalam hal ini keliling dan luas, kemudian diakhiri dengan tanda kurung yang di dalamnya tidak mengandung argumen. Yang kedua, fungsi dengan argumen tanpa return. Pada program tersebut, pendefinisian fungsi didahului dengan keyword void, kemudian diikuti dengan nama fungsi, dalam hal ini adalah sisi, kemudian diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya terdapat argumen. Argumen pada dasarnya adalah variabel yang didefinisikan bentuk tipe datanya. Yang ketiga, fungsi tanpa argumen dengan return. Pada program tersebut, pendefinisian fungsi didahului dengan pendefinisian tipe data, kemudian diikuti dengan nama fungsi, dalam hal ini adalah sisil B dan sisil BC, kemudian diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya tidak terdapat argumen apapun. Dan yang terakhir, fungsi dengan argumen dengan return. Pada program tersebut, pendefinisian fungsi didahului dengan pendefinisian tipe data, kemudian diikuti dengan nama fungsi, dalam hal ini adalah cal dan lu, kemudian diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya terdapat argumen.
Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu kapan fungsi akan digunakan. Peran fungsi selama membuat program merupakan suatu keniscayaan. Fungsi dapat digunakan atau dipanggil kapan saja dalam pemrograman. Semakin kompleks suatu program, maka semakin banyak pula kebutuhannya terhadap fungsi. Fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi telah ditentukan sebelumnya. Fungsi digunakan saat melakukan tindakan tertentu dan penting untuk menggunakan kembali kode. Tentukan kode sekali dan menggunakan berkali-kali. Next. Dan parameter akan dijelaskan oleh Muhammad Idrus. Silakan Muhammad Idrus. Deklarasi nama fungsi, tipe kembalian, dan parameter jika ada. Pertama, bagian type data paling atas diisi dengan tipe data nilai yang dikembalikan setelah fungsi. Setelah itu, masukkan nama fungsi, penulisan nama fungsi. Fungsi boleh bebas, tapi tidak boleh di bawah angka dan tidak boleh mengandung spasi. Setelah penulisan nama function terdapat tanda kurung. Nantinya tanda kurung itu bisa diisi dengan parameter atau argumen. Isi dengan function berada di dalam tanda kurung kurawal yang bisa terdiri dari 1 sampai ribuan baris kode pemrograman. Jika fungsi dapat mengembalikan nilai, maka menjalankan perintah return seperti baris plus agar bisa berjalan. Sebuah function harus dipanggil dengan cara menulis fungsi tersebut agar fungsi tersebut di dalam metode main. Nanti ulangin ya yang kena mati nih. Excel. Sini lagi. Deklarasi nama fungsi, tipe kembalian, dan parameter akan dijelaskan oleh Muhammad Idrus. Silakan Muhammad Idrus. Deklarasi nama fungsi, tipe kembalian, dan parameter jika ada. Pertama, pada bagian tipe data paling atas diisi dengan tipe data nilai yang dikembalikan sebuah fungsi. Setelah itu, masukkan nama fungsi, penulisan nama fungsi boleh bebas, tapi tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh mengandung spasi. Setelah penulisan nama function, terdapat tanda kurung. Nantinya tanda kurung ini bisa diisi dengan parameter atau argumen. Isi dari function berarti di dalam tanda kurung kurawal yang bisa terdiri dari 1 sampai ribuan baris kode program. Jika fungsi dapat menjalankan perintah return seperti di baris plus agar bisa berjalan. Sebuah function harus dipanggil dengan cara menulis nama fungsi tersebut di dalam metode main. Untuk function akan dijelaskan oleh Citra. Silakan Citra. Function 1. Parameter fungsi adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan diinput ke fungsi. 2. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah pengertian rekursif adalah suatu proses dari sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Rekursif dapat memanggil fungsinya sendiri. Jadi, fungsi rekursif C++ akan berjalan dengan melakukan proses sampai sebuah kondisi yang ditetapkan pada fungsi tersebut. 3. Fungsi overloading. Fungsi overloading adalah membuat beberapa function dengan nama yang sama tapi dibedakan dari jumlah dan tipe data parameter. Parameter mirip seperti penamaan variabel. Compiler C++
akan error jika menentukan terdapat dua atau lebih function dengan nama yang sama. Akan tetapi, jika jumlah argumen atau tipe data argumen berbeda, maka akan dianggap sebagai fungsi yang berbeda pula. Untuk contohnya sendiri, yaitu contoh fungsi, akan dijelaskan oleh Muhammad Idrus. Silakan Muhammad Idrus. Untuk program contoh fungsi, biasa diawali dengan include UseStream dan menggunakan using namespace state biar tidak usah menggunakan tambahan pada code. Terus in main, integer A dan B, code masukkan bilangan ke 1, sin A. Code masukkan bilangan kedua adalah sin B. Jika A lebih besar dari B, cout adalah true. Jika tidak, A lebih besar dari B, cout false. Return yang menandakan program telah selesai. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang telah menjelaskan. Untuk itu, kami akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.